Mentaati Allah Subhanahu wa taala, okay, ada di dalam mengimani kitabnya dan menerapkan ajaran apa-apa yang ada di dalam kitabnya, Al-Qur'anul Karim. Okay? Mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidaklah sah sebuah ketaatan kepada Allah kecuali dengan cara mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya mentaati Rasul? Semasa hidupnya dengan mentaatinya mutlak. Tapi sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengikuti ajaran-ajarannya, seluruh ajaran yang datang darinya, yang disebut dengan sunnah. Jadilah Al-Quran dan sunnah dua sumber inti di dalam Islam bagi kaum muslimin untuk berhukum. Al-Quran dan As-Sunnah, satu tidak bisa lepas dari yang lain. Dua-duanya wahyu, dua-duanya hak, dua-duanya maksum. Dua-duanya wahyu. Jadi ahlu sunnah berkeyakinan bahwasanya wahyan ada dua. Wahyul kitab, wahyu kitab yaitu Al-Quranul Karim, dan wahyu sunnah. Sunnah wahyu ya, semua yang disampaikan Rasul hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi yang disampaikan selalu saja wahyu yang datang padanya. Kalaupun tidak termasuk Al-Quran, Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in, dia berkata, "Kuntu aktubu kullama jaa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam uridu hifdzah." Aku biasa menulis segala hal yang aku dapat dari Rasul. Aku tulis semuanya dengan tujuan untuk menghafalnya. Fanahatni Quraisy, kemudian senior Quraisy melarangku, dan mereka berkata, "Muhammad bashar, Muhammad nih human being, manusia biasa. Yarda wa yaghdab, dia bisa marah, dia bisa senang." Maknanya, tak usahlah kau tulis semua itu, terlalu rajin kau, gitu. Tak payah macam tu sangat, gitu gak bahasanya? Tak payah macam tu ditulis semuanya, Muhammad manusia biasa, begitu. Fa'amsaktu anil kitabah, aku pun tahan menulis. Kemudian ketika dapat kesempatan, aku tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kuntu aktubu kullama jaa minna uridu hifdzah." Ya Rasulullah, aku tadinya tulis semua hal yang aku dapat darimu, aku ingin menghafalnya ya Rasul. Kemudian orang-orang tua Quraisy melarangku dan berkata bahwasanya kau ini manusia biasa, bisa ridha, bisa marah, tidak usahlah aku tulis semuanya darimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Uktub, fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa al-haq." Tulis, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, tidaklah keluar darinya kecuali yang hak. Jadi sunnah hak, sunnah wahyu, Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Abu Dawud dan lain-lain, dari Miqdam ibn Abi Ma'di Yakrib radhiyallahu anhu, "Utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Aku diberikan kepadaku Alkitab, yaitu apa? Al-Quran dulu. Wa mithlahu ma'ah, dan hal yang serupa dengan Alkitab. Apa tuh? Apalagi kalau bukan sunnah. Yushiku rajulun syab'anun ala arikatihi yaqul, hampir saja datang satu zaman seseorang yang dalam kondisi kenyang, dia di atas sofanya sambil santai-santai, dia berkata, Rasul menggambarkan kesesatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia berkata, "Alaikum bihadzal Qur'an, fama wajadtum fihi min halalin fa-ahilluh, wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh." Kalian pegang saja Al-Quran ini. Apa-apa yang halal di dalam Al-Quran, halalkan. Apa-apa yang haram di dalam Al-Quran, haramkan. Ya? Rasul menggambarkan kesesatan yang akan terjadi, dan benar banyak kaum yang berkata demikian sekarang, kaum yang menyeru kepada Quran dan meninggalkan sunnah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ketahuilah, la yahillu lakum al-himar al-ahli." Haram bagi kalian daging keledai. Ada enggak keharamannya di dalam Al-Quran? Aku yang haramkan. Maknanya begini. Wala yahillu lakum, dan haram bagi kalian kullu dhinabin minas siba', setiap hewan buas yang bertaring atau berkuku panjang. Ada enggak keharamannya di dalam Al-Quran? Tidak ada. Aku yang haramkan. Ala, ketahuilah, innama harramallahu mithla ma harrama rasuluh. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Allah sebagaimana apa yang diharamkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini nggak bisa lepas. Satu saling melengkapi yang lain. Bahkan ulama lebih jauh berkata bahwasanya Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Quran lebih membutuhkan sunnah, memerlukan sunnah daripada sunnah memerlukan Al-Quran. Yani seseorang bisa menjalankan keislaman dengan sunnah, tuntunan Rasul banyak.
Tapi bisakah seseorang menjalankan keislaman dengan Quran saja? Bisakah seseorang sholat hanya dengan Al-Quranul Karim? Allah perintahkan sholat di dalam Al-Quran? Perintahkan. Oke, yang namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ada nggak di dalam Al-Quran? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, ada nggak di dalam Al-Quran? Takbiratul ihram baca apa, sujud baca apa, ruku baca apa, ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak bisa seseorang mengamalkan keislaman hanya dengan Al-Quran. Harus dilengkapi oleh sunnah. Dari situ terbentuklah seolah-olah MOU, hubungan kerja antara Al-Quran dan sunnah.